Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada pertemuan kali ini saya ingin memberikan sedikit info bagaimana cara memasukkan atau mengupload siswa ke dalam mata pelajaran atau subkategori. Nah, caranya adalah pertama-tama kita klik bahasa Indonesia. Kemudian setelah kita klik bahasa Indonesia, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, karena di sini belum ada subkategorinya kelas 10, kelas 11 dan 12, maka kita klik di kelas 10. Nah, setelah kita klik di kelas 10, maka di sini juga belum ada, maka kita buat kursus baru. Nah, kelas 10 misalnya kita buat untuk jurusan. Nah, misalnya bahasa, kita tulis di sini misal bahasa Indonesia kelas 10 jurusan misalnya RPL, rekayasa, atau misalnya RPL A, kemudian B, misalnya ada lagi TV ya, jadi koma, kita kasih koma RPLA, koma B misal. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita blok, kemudian kita klik di sini, kemudian kita pilih nama singkatnya, misalnya BHS Ina kelas 10 RPL A B. Kalau sudah seperti tadi, jangan lupa tanggal mulai kursus harus diingat, kita mulai hari ini atau sebelumnya. Setelah itu baru kita simpan dan kembali. Nah, di sini sudah muncul kelas 10 bahasa Indonesia kelas 10 RPL A dan B. Maka kita klik bahasa Indonesia kelas 10 RPLA dan B. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini di bawah ini akan muncul. Nah, setelah ini baru kita pilih lihat. Ya, kita pilih lihat. Nah, ini berarti nanti harus kita input untuk siswanya untuk di kelas 10 RPLA dan 10 RPLB. Nah, bagaimana cara memasukkan siswanya? Kita pilih di sini ada yang namanya menu aksi. Setelah itu kita pilih lanjutkan. Nah, setelah kita pilih lanjutkan, kita pilih pengguna. Nah, ketika sudah di pengguna, kita pilih manual enrollment. Tetapi sebelum kita pilih manual enrollment, kita masukkan dulu gurunya. Nama gurunya ke dalam mapel tadi, bahasa Indonesia kelas 10 yang mengampu bahasa Indonesia kelas 10 RPLA dan B. Nah, kita klik pengguna terdaftar. Setelah itu baru kita enroll user. Nah, kita pilih enroll user. Nah, kita cari di sini, misal guru yang mengampu adalah Milna. Nah, kita klik di sini Milna. Nah, ternyata di sini sudah muncul. Kita pilih. Setelah kita pilih, kemudian nah, di sini jangan dia sebagai siswa, tetapi sebagai pengajar. Nah, setelah itu baru kita enroll usernya. Nah, di sini setelah kita mengenroll user, mengenroll gurunya, barulah kita mengenroll siswanya, memasukkan siswa-siswanya. Bagaimana caranya? Kita kembalikan di sini, kita pilih tadi bahasa Indonesia kelas 10 RPLA dan B, kita klik. Nah, setelah itu kita pilih lagi menu aksi, kemudian kita pilih lanjutkan, kita pilih lagi pengguna. Nah, baru kita pilih yang manual enrollment. Nah, kenapa harus pilih manual enrollment? Supaya kita bisa dengan cepat memasukkan misalnya 30 atau 30 atau 36 siswa ke dalam satu kelas. Tidak perlu satu per satu. Kalau tadi pakai yang tadi, kita harus mengenrollment satu per satu. Nah,
kemudian kita simpan perubahan. Setelah itu, nah di sini ada kata plus ya, ada gambar plus, orang plus, baru kita klik. Nah di sini kemudian kita cari nih, karena kita mau memasukkan siswa kelas 10 RPLA atau B, maka kita pilih di sini adalah pertama, kalau di kami itu pakai jurusan dulu. Nah kita tulis jurusan, setelah itu baru kelas berapa yang kita pilih. Nah misalnya kita RPL, tadi yang kita akan buat masukkan adalah kelas 10, berarti kita tulis RPL. Nah di sini ada RPL 10A, berarti semua siswa yang ada di 10 ya, 10A. Nah itu akan semuanya akan masuk. Nah tetapi di sini belum ada, berarti oh ya, berarti kita pakainya bukan ini, tetapi misalnya kelasnya misalnya kelas 11. Nah jadi kelas 11A. Nah di sini mohon maaf karena kelas 10-nya belum dimasukkan. Ini karena itu website uji coba. Maka nah kita masukkan misalnya sebagai contoh aja RPL 11A. Berarti setelah itu di sini akan muncul nih siswa-siswa kelas RPLA kelas 11. Nah baru kita blok semuanya. Kita kontrol A, nanti akan blok semua, baru kita pilih tambah. Nah kalau sudah seperti ini, nah, karena di sini ada A dan B, berarti kita pilih lagi di sini adalah yang B-nya. Nah setelah itu sama, akan keluar siswa-siswanya, baru kita pilih kontrol A, baru kemudian kita tambahkan kembali. Nah berarti jumlah siswa dari guru bernama Bu Milna ini adalah 71. Tetapi ini belum kita buat jadi per kelas. Nah bagaimana cara supaya jadi per kelas? Nah kemudian kita kembali lagi ke tadi, ke bahasa Indonesia kelas 10 RPLA dan B. Kita kembali lagi. Setelah itu kita pilih lagi menu aksi, kemudian pilih lanjutkan. Setelah itu pilih pengguna, baru kita tadi sudah manual enrollment, sekarang pilih grup. Nah di grup ini kita akan membuat per kelas. Nah jadi yang dimaksud grup sini adalah grup per kelas, maka kita buat create group. Create group berarti membuat kelas baru. Nah kita akan membuat kelas 10 RPL A misal. Setelah itu kita simpan perubahan. Nah baru setelah kita sudah buat kelasnya, baru kita tambahkan ya, kita tambahkan add, pilih add atau remove. Nah di sini sama kayak tadi, kita pilih RPL, kemudian kata kuncinya, kemudian tadi 11A 11A. Nah jadi maka kita akan masukkan nih siswa khusus yang kelas 11A semua. Kita kontrol A lagi, kemudian kita pilih tambah. Nah sudah masuk ke dalam kelas, baru kita kelas RPLA ya, tadi kelas 10 RPLA, baru kita pilih back to group. Nah seperti ini. Kemudian kita buat lagi untuk yang kelas RPLB nya, kita pilih lagi create group, kemudian kita tulis lagi kelas 11 RPLB. Nanti berarti kemudian kita pilih lagi simpan perubahan. Nah kita tambahkan lagi siswanya. Nah kalau tadi RPLA, sekarang kita cari yang RPLB. Nah sudah dapat, kita kontrol A kembali, kemudian kita pilih tambah. Sip, selesai. Kita pilih back group. Nah bisa Bapak Ibu perhatikan, ternyata siswanya sudah masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Nah tinggal bagaimana menyusun di dalam
mata pelajaran masing-masing. Oke, demikian informasi yang saya berikan, mudah-mudahan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.